Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Hendra Nur Fajar dengan nomor peserta 72047000212, NIM 241700087. Saya adalah guru di SMPN Satap Mayowa sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 LPTK Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Pada hari ini Kamis 17 Oktober 2024 akan melakukan uji kinerja di SMPN Satap Mayowa pada kelas 7 dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Berikut ini uji kinerja saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, agar pembelajaran kita semakin bermakna, mari kita mulai dengan berdoa. Silakan Ananda Diki untuk memimpin doa teman-temannya. Kawan-kawan berdoa mulai. Bismillah. Pak Guru tidak henti-hentinya untuk selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu giat untuk belajar, karena semakin rajin kita belajar tentunya semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita ketahui. Baik ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah bagusnya kalau kita membaca surat-surat pendek terlebih dahulu. Ya, surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Baik, selanjutnya Pak Guru akan mengabsen dulu kehadirannya anak-anak sekalian. Sudah difokus semua ya. Baik, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, supaya pembelajaran kita itu tidak terganggu oleh kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, mari kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Ya? Bagaimana kalau membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu? Sepakat? Oke. Kira-kira kesepakatan kelas apa yang kita buat? Yang pertama? Tidak boleh? Oke. Yang pertama adalah tidak boleh ribut. Sepakat ya? Oke. Kemudian yang kedua? Tidak boleh izin dari lebih. Jadi dua kesepakatan yang kita sepakati ya. Oke. Selanjutnya pada hari ini kita akan belajar tentang pelajaran menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Ini adalah bab ketiga. Ya. Masih ingat
pembelajaran kita di minggu kemarin? Sekarang selanjutnya, kalau pengertian zikir menyebut nama Allah. Menyebut nama. Sekarang Pak Guru ingin menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah memahami dan menghubungkan, ya, memahami dan menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar, ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menjelaskan makna sholat dan zikir serta hubungannya dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah menganalisis hikmah, ya. Menganalisis hikmah sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang selanjutnya Pak Guru ingin menjelaskan apa itu sholat, kemudian apa itu zikir, ya. Nah, oke. Yang pertama, pengertian sholat. Nah, jadi sholat itu secara bahasa artinya doa, ya. Nah, sholat itu secara bahasa berarti dia adalah doa atau doa meminta kebaikan. Itu secara bahasa bisa dipahami, ya. Nah, itu secara bahasa. Kemudian menurut istilah, nah, kalau menurut istilah, sholat itu adalah segala perbuatan dan perkataan, ya. Nah, segala perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, ya. Nah, dimulai dengan takbir, ya. Nah, takbir. Kemudian diakhiri dengan salam. Itu adalah pengertian sholat. Ya, bisa dipahami? Bisa. Sholat itu merupakan tiang yang wajib kita tunaikan dalam sehari semalam sebanyak 5 kali. Ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, kemudian selanjutnya pengertian zikir. Jadi zikir itu menurut bahasa artinya ingat, ya. Zikir itu menurut bahasa artinya ingat. Nah, itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, ya, zikir itu diartikan, ya, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Nah, bisa dipahami, ya? Zikir itu bisa dilakukan di mana saja. Nah, tidak harus di masjid, ya. Di rumah bisa. Ya. Kemudian di sekolah pun bisa zikir. Tujuannya apa? Supaya kita selalu mengingat Allah. Kira-kira lafaz zikir yang kalian biasa lakukan itu apa? Subhanallah. Kemudian apa lagi? Alhamdulillah. Kemudian Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Kemudian Allah. Ini adalah lafaz zikir yang sering sekali kita lafazkan di waktu sholat. Oke? Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Selanjutnya Pak Guru akan membagi kelompok, ya, supaya kalian lebih memahami pengertian sholat dan zikir. Jadi supaya pemahaman kalian itu lebih bertambah terkait dengan sholat dan zikir, Pak Guru akan membagi kelompok, ya. Nah, di sini Pak Guru mempunyai gulungan kertas, ya. Ada 2 angka di sini. Angka 1 dan angka 2. Angka 1 dan angka 2. Nanti silahkan dipilih, ya. Nah, kalau yang mendapatkan angka 1 nanti bergabung dengan teman-temannya yang mendapat angka 1. Begitu juga, ya. Yang angka 2 silahkan bergabung dengan teman-temannya yang mendapatkan. Baik, silahkan dimulai dari Diki, boleh. Susah.
Syahrul. Ivana. Yang terakhir Indah. Oke, silakan dibuka gulungan kertasnya. Sudah dibuka semua? Sudah. Yang angka satu mana? Satu. Angka dua. Yang kedua mana? Oke. Jadi yang mendapatkan gulungan kertas di dalamnya ada angka satu, silahkan bergabung di sini dengan teman-temannya. Di sini kelompok satu ya. Nah, di sini kelompok satu. Oke. Yang kelompok dua di sebelah sini berada. Nah, jadi bangkunya ini digabungkan menjadi satu supaya silakan digabungkan ya. Oke. Ini juga dengan kelompok dua ya. Udah ya? Nah, baik. Selanjutnya Pak Guru akan membagikan LKPD beserta sticky note. Ya. Kemudian oh ya, dua ya. Baik, sudah? Sudah ya? Nah, jadi yang akan kalian diskusikan pada hari ini adalah terkait tentang pengertian sholat dan zikir. Nah, jadi kelompok pertama, perhatikan ya. Perhatikan, kelompok pertama ini mendiskusikan tentang pengertian sholat dan hikmah sholat ya. Oke, itu kelompok satu. Kemudian yang kelompok kedua, pengertian zikir dan hikmah zikir. Paham ya? Nah, Pak Guru sediakan sticky note di situ, ada LKPD-nya. Jadi silahkan kalian diskusikan, kemudian jawabannya kalian tuliskan di sticky note itu, ya. Nanti sebentar hasil diskusinya bersama teman-teman kalian ditempelkan. Pak Guru sediakan karton ya. Pak Guru sediakan karton di depan. Sebentar, kalau sudah selesai ditulis hasil diskusinya bersama teman-temannya, ditempelkan di depan. Paham ya? Oke, silakan didiskusikan sama teman-temannya ya, baik kelompok satu atau kelompok dua. Nah, silakan dituliskan. Oke. Jadi silakan dituliskan jawabannya di sticky note itu ya. Nah, dalam diskusi itu semuanya harus berperan, harus terlibat ya. Ada yang sudah selesai? Boleh? Kalau ada yang sudah selesai silakan ditempel. Nah, silakan ditempelkan di depan. Ya, misalnya sudah ada salah satu jawaban yang sudah bisa didapatkan, nah silakan ditempel di depan. Nah.
depan. Kalau sudah selesai, nah silakan lanjutkan di depan. Itu pengertian sholat atau hikmah? Oh zikir, oke zikir ya. Pengertian zikir atau hikmah zikir? Oke, ya, oke, ada. Oke. Sekarang selanjutnya hikmah zikir ya. Nah, hikmah zikir. Hikmah zikir. Kelompok satu, pengertian sholat sudah ada? Pengertian sholat, mana pengertian sholat? Oke. Baik, sudah? Oke, silakan ditempelkan di depan. Pengertian sholat ya. Nah, pengertian sholat. Jadi yang belum ada ini perintah hikmah. Oke, hikmah. Diki, sudah? Oke, silakan. Sudah? Sudah. Oke. Sudah? Oke. Kita mulai. Hikmah, oke, hikmah sholat. Masih ada lagi? Oke. Ini kelompok kedua. Silakan ditempel. Sudah. Itu hikmah. Oke. Ini hikmah atau pengertian? Zikir itu Pak. Jadi pengertian zikir dua. Hikmah atau zikir ini? Coba diperbaiki dulu, zikir atau hikmah zikir ini ya? Ini mungkin hikmah zikir ya? Oke, hikmah zikir. Sekarang kita lihat hikmah zikir sana. Sebelah sana. Oke, kelompok dua sudah selesai ya? Oke, kelompok satu, kelompok dua. Oke. Baik, jadi ini merupakan hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, kita kasih aplaus terlebih dahulu. Ya. Jadi selanjutnya, setelah kalian melakukan diskusi, menemukan jawabannya, ya, kemudian hasilnya ditempel di karton ini. Nah, selanjutnya silahkan kalian presentasikan, ya, bersama anggota kelompok ya. Nah, kira-kira kelompok berapa duluan yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan. Kelompok 1. Nah, jadi semuanya harus terlibat ya. Sebelah sini sebagian. Oke, sebelah sini. Oke. Masih bagus ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang sholat dan hikmah sholat dalam kehidupan sehari-hari. Pengertiannya akan dibacakan oleh teman saya. Oke. Laura. Laura, silakan dibacakan hasil diskusinya. Pengertian sholat. Kasih keras sedikit Laura. Pengertian sholat. Sholat adalah dalam pengertian Islam adalah ibadah yang dilakukan dengan serangkaian gerakan dan bacaan tertentu sebagai bentuk pengabdian dan komunikasi dengan Allah. Sholat terdiri dari beberapa rukun termasuk niat, takbir, bacaan Al-Quran, gerakan fisik seperti ruku dan sujud, serta salam. Sholat kedekatan kepada Allah. Sholat adalah cara untuk berkomunikasi langsung dengan Allah, memperkuat hubungan spiritual, dan meningkatkan rasa kedekatan, disiplin, dan keteraturan. Dengan menjalankan sholat 5 waktu, umat Islam dilatih untuk memiliki disiplin dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Oke. Selanjutnya. Oke, selanjutnya silakan dibaca. Ketenangan jiwa. Salat memberikan ketenangan dan ketentraman bagi jiwa, membantu meredakan stres dan kecemasan. Salat adalah sarana untuk memohon ampunan dan membersihkan diri dari dosa, membantu untuk selalu berusaha menjadi lebih baik. Baik, selanjutnya. Kesatuan umat. Sholat berjamaah terutama di masjid menciptakan rasa persatuan dan kebersamaan di antara umat Islam. Pengingat akan keterbatasan. Melalui sholat, seseorang diingatkan akan kekuasaan dan kebesaran Allah serta keterbatasan diri sebagai makhluk. Peningkatan fokus. Sholat melatih seorang untuk fokus dan konsentrasi, baik dalam ibadah maupun dalam aktivitas sehari-hari. Ritual spiritual. Sholat memberikan struktur pada hari-hari umat Islam, mengingatkan mereka untuk selalu kembali kepada Allah. Oke. Silakan moderator. Itulah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan dari kelompok lain, kami persilahkan. Apa hikmah sholat dalam kehidupan kita? Oke, apa hikmah sholat dalam kehidupan kita? Kasih keras sedikit. Hikmah sholat dalam kehidupan adalah: 1. Dapat mendekatkan diri kepada Allah. 2. Dapat membentuk disiplin dan keteraturan. 3. Dapat menenangkan jiwa. 4. Dapat membersihkan diri. 5. Dapat membentuk persatuan umat. 6. Selalu mengingat akan keterbatasan. 7. Dapat mengingat fokus. Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 1 dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi apa yang telah disampaikan oleh kelompok 1 sangat baik ya, luar biasa. Oke, selanjutnya supaya kita tidak terlalu tegang ini, kita regangkan dulu otot-otot kita ini, ya. Kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ya, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Perhatikan Pak Guru, ya. Jadi Pak Guru kalau katakan pagi, tepuk 1 kali. Coba tirukan, coba ikuti. Kemudian kalau siang 2, sore 3. Oke, sore 3, kalau malam berarti tidak jadi. Oke, paham? Oke. Kita
selanjutnya giliran dari kelompok kedua mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-temannya. Oke, silakan maju di depan. Kelompok kedua dipresentasikan hasil kerjanya supaya disaksikan oleh teman-temannya. Siapa yang mau jadi moderator? Oke, kasih keras ya. Sebagian di sebelah sini ya, si moderator di sebelah sini. Oke, jangan pilih agak sebelah sini supaya dilihat. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang zikir dan hikmah zikir dalam kehidupan sehari-hari yang akan dibacakan oleh teman kita Nana. Oke, silakan dibaca Nana. Pengertian zikir. Zikir adalah dalam pengertian Islam adalah aktivitas mengingat dan menyebut nama Allah, baik secara lisan maupun dalam hati. Kata zikir berasal dari bahasa Arab yang berarti ingat atau mengingat. Zikir dapat dilakukan melalui bacaan tertentu seperti tasbih, tahmid, dan takbir serta doa-doa lainnya. Hikmah zikir. Kasih keras sedikit. Hikmah zikir. Zikir diyakini dapat memberikan perlindungan dari berbagai bahaya, baik fisik kedekatan Allah SWT. Zikir adalah cara untuk mengingat dan mendekat diri kepada Allah SWT, memperkuat hubungan spiritual, ketenangan jiwa. Mengingat Allah melalui zikir dapat membawa ketenangan dari kedamaian hati, mengurangi stres dan kecemasan. Oke, selanjutnya. Pembersihan hati. Zikir membantu membersihkan hati dari perasaan negatif seperti iri, benci, dan kemarahan, sehingga meningkatkan keikhlasan. Peningkatan kesadaran. Melalui zikir, seseorang menjadi lebih sadar akan keberadaan dan kebesaran Allah SWT yang mengarah pada sikap syukur dan tawakal. Oke, lanjut. Penguatan iman. Zikir dapat meningkatkan iman dan keyakinan seseorang. Sarana doa zikir sering kali disertai dengan permohonan dan doa. Rasa bersyukur. Dengan mengingat Allah, seseorang menjadi lebih sadar akan hikmah dan karunia-Nya, mendorong sikap syukur dalam kehidupan sehari-hari. Perlindungan spiritual maupun spiritual. Itulah hasil diskusi kami dari kelompok 2. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan dari kelompok lain. Oke, kelompok 1 ada yang ingin dipertanyakan? Oke, silakan. Silakan dibaca apa pertanyaannya. Apa hikmah berzikir dalam kehidupan? Nah, pertanyaannya apa hikmah berzikir dalam kehidupan? Nah, silakan dijawab. Hikmah zikir dalam kehidupan adalah 1. Dapat mendekatkan diri kepada Allah. 2. Dapat menenangkan jiwa-jiwa. 3. Membersihkan hati. 4. Peningkatan kesadaran. 5. Dapat menguatkan keimanan. 6. Sarana doa. 7. Meningkatkan rasa syukur. Oke, bisa dipahami? Jelas? Oke. Silakan kembali ke tempat duduknya kelompok 2. Oke. Silakan. Baik, jadi setelah kelompok 1 dan kelompok 2 ya memaparkan hasil diskusinya di depan, kira-kira kalian sudah saling memahami ya satu sama lain ya. Nah, oke, jadi setelah pembelajaran kita pada hari ini, bagaimana kira-kira perasaan kalian setelah kita belajar pada hari ini? Apa yang kalian rasakan? Ya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Kemudian
Ada materi yang dianggap sulit? Ada atau susah dipahami? Ya, oke. Jadi setelah kalian memahami apa yang Pak Guru jelaskan pada hari ini, kalian juga sudah berdiskusi tadi supaya menambah pengetahuan kalian terkait dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Nah, kira-kira apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama adalah tentunya tentang sholat. Nah, sholat. Apa pengertian sholat tadi? Menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian apa lagi? Nah, kemudian zikir. Apa itu zikir? Menyebut nama Allah. Dan Mengingat Allah. ya, Guru akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, yakni materi tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Ya, ini yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Ya, oke, baik. Jadi pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sekian. Ya, mari pembelajaran kita pada hari ini kita tutup dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillah.